Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini Iftok edisi 22 September 2022. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market, IHSG, dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar Iftok edisi 21 September 2022. Ada beberapa. Silakan apabila ada saham yang menarik lainnya yang Bapak Ibu inginkan untuk dibahas di Iftok selanjutnya, silahkan isi di kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut layak untuk dibahas di Iftok berikutnya. Oke, malam ini kita akan bahas salah satu saham yang kami berikan ide trading gratis tadi siang, baik ya. Ini bagaimana potensi teknikalnya dan apakah fundamentalnya mendukung untuk naik lebih tinggi lagi. Nanti kita akan bahas di pertengahan akhir ya. Oke, kita awali dari pembahasan IHSG terlebih dahulu. Hari ini IHSG bergerak relatif mix, sempat melemah di sesi pagi di 7.130 sekian. Nah, kemudian sesi siang mengalami sedikit kenaikan sehingga relatif IHSG ini kalau kita perhatikan di H4 cenderung konsolidasi ya. Nah, seperti ini masih dalam fase siklus koreksi, jadi harus hati-hati juga. Dan ketika IHSG konsolidasi, ya kemungkinan trading di saham-saham lapis-lapis bawah akan lebih menarik ya, seperti BAIK ini yang menurut kami ya layak untuk Bapak Ibu perhatikan, Bapak Ibu yang trader ya, trading ya. Tentu saja nanti kita akan coba lihat fundamentalnya apakah bagus atau tidak juga. Jadi ketika IHSG konsolidasi seperti ini, ya saham-saham yang small caps mungkin akan terlihat cukup baik, utamanya untuk trading. Lanjut ke pembahasan saham. Yang pertama kita akan bahas adalah dari Pak Budianto, NICL. Tolong bahas NICL karena result cukup baik, mau tujuan untuk invest, sudah mulai cicil di 100 sampai dengan 103. Apakah sudah tepat? Baik, kita coba lihat invest ya. Berarti kita akan menggunakan time frame monthly. NICL ya, PAM Mineral. Beberapa edisi sebelumnya sudah pernah ya kita bahas ini, tapi kita coba ulangi pembahasan dari sisi fundamental dulu, karena ini tujuannya untuk invest. Pertama-tama yang harus dilihat adalah harus dipastikan fundamentalnya memang bagus atau layak memenuhi syarat Anda ya. Setiap orang punya syarat masing-masing. Nah, bagaimana dengan NICL ini? Apakah memenuhi syarat pertumbuhan dan profitabilitas yang baik? Jadi ini relatif baru saham ini ya. Kinerjanya baru terlihat di di tahun 2020 sampai dengan 2021 untuk tahunannya. Kemudian di tahun ini sudah ada nih kuartal 1, kuartal 2. Nah, kita lihat kinerja tahunan ini. Kalau kita lihat secara sepintas, ini pertumbuhannya cukup signifikan ya. Dari pendapatan tumbuh 123%, kemudian untuk laba bersih tumbuh 43%, ini cukup baik. Kemudian di kuartal 1, kuartal 2 tahun ini juga tumbuh cukup signifikan ya. Kuartal 2 revenue tumbuh 236%, kemudian laba bersih juga tumbuh 266%. Jadi ya bagus, pertumbuhan dari sisi fundamentalnya cukup baik. Lalu Pak Budi sudah akumulasi di harga 103, 100 ya. Apakah sudah tepat? Kalau kita tipikal investor yang sabar, tipikal investor yang tidak peduli dengan pergerakan jangka pendek, ya tepat. Sabar, tidak peduli dengan pergerakan jangka pendek, tepat. Tapi kalau Anda tidak sabar ya, pengennya beli hari ini, minggu depan pengennya sudah mulai terlihat hasilnya, atau bulan depan ingin terlihat hasilnya, tunggulah dia terkonfirmasi memang mulai uptrend. Kenapa begitu? Posisi saat ini NICL ini masih konsolidasi ya, masih tertahan di angka 110, 109 ini. Ya paling tidak tanda-tanda dia mulai akan akselerasi naik apabila berhasil tutup di atas 110 ya. Nah, disitulah mungkin bagi investor-investor yang tipikal agresif baru akan mengambil posisi ya. Di level tersebut ya secara teknikal sudah terkonfirmasi keluar dari konsolidasi dan risknya relatif masih rendah. Kalau buat saya masih rendah ya, karena
Kalau ngambil 110 kemudian kita proteksi di bawah EMA 60 itu 12-13% untuk invest, memang segitu risknya, tidak sama dengan trading. Jadi Pak Budi harus bertanya pada diri sendiri, apakah saya akan sabar memegang saham ini selama dia fase konsolidasi, karena belum ada tanda-tanda sementara ini ya, sampai dengan perdagangan terakhir ini belum ada tanda-tanda dia akan keluar konsolidasi gitu kan. Dan konsolidasi ini tidak hanya bergerak di angka 100 saja, bisa saja dia turun di EMA 60 di 96 dan sebagainya. Ya, dan beberapa juga bisa saja dia membentuk sebuah bullish trap ya, di mana dia turun dulu dan kemudian naik di bawah EMA 60, bisa saja seperti itu ya. Nah, jadi kita harus kalau kita memang tujuan invest dan kita orang yang sabar, investor yang benar-benar sabar, buy dan hold, bertahap dan sebagainya, mungkin di saat ini NICL bisa, karena fundamentalnya sudah bagus, sudah layak. Kemudian teknikalnya memang relatif masih belum bergerak, nggak apa-apa, bisa dibeli bertahap gitu ya, seperti itu. Jadi ya ini tepat atau tidak, Bapak harus tanya dulu ke diri sendiri, saya siap nggak dibawa konsolidasi atau dibawa gocek turun sedikit gitu. Oke, begitu ya. Lanjut dari Pak Hotma, Pak Arko sudah di TP2 sesuai PTR, harus jual atau masih bisa naik lagi, berapa target berikutnya? Wah, Arko ini sudah agak lama ya, kita trading di Agustus awal kemarin ya. Ini target 2-nya 770. Bagaimana apabila kita mengikuti PTR dan sudah mencapai TP? Sama dengan saham yang lain, sama dengan rekomendasi yang lain. Kalau sudah kena TP, bijaklah ambillah take profit sebagian. Kalau sisakan untuk hold boleh, tetapi Anda harus naikkan trailing stopnya atau cut profitnya gitu kan, untuk antisipasi ya. Kalau sudah mencapai TP2 berarti kan sudah tinggi, sudah 26% ya kan. Nah, bagaimana kelanjutan dari Arko ini setelah breakout hari ini ya? Hari ini Arko sudah breakout di atas 700 ya. Kemudian dia naik, lanjutkan naik. Berapakah target berikutnya? Jadi target saat ini sudah tercapai di 1,6 ya, di 800 ya. Jadi potensinya ke depan bisa Arko ini mendekati angka 975 ya, ini target berikutnya ya. Nah, kemudian kalau misalkan Anda beli bersama PTR berarti harganya adalah di harga 600 ya, 615. Nah, proteksinya di berapa? Berarti sekarang ini bisa diproteksi di angka 700 atau resist sebelumnya, atau di bawah satu tick di 690 ya. Itu kalau turun ke situ berarti kan ada potensi untuk turun lebih dalam, menguji EMA 60 lagi di angka 610 gitu kan. Oke, jadi sebaiknya di take profit sebagian karena ya untuk antisipasi saja gitu. Oke. Berikutnya dari Bu Desi, halo Pak, mohon analisa Raffi, potensinya bagaimana? Oke, ini saham baru juga. Ini lihat di H4 saja baru muncul kemarin indikator EMA 60-nya, kemudian di daily sendiri konsolidasi ya. Jadi kalau untuk trading bagusnya dia harus keluar dari konsolidasi dulu kalau saya, karena di sini kita lihat ruang konsolidasinya itu memang ada sekitar kalau dari harga terakhir itu sekitar 12 atau 11% ya. Nah, ini kalau misalkan mau lebih lagi ya harus tunggu breakout tentu saja. Kalau misalkan di atas 240 ke atas. Jadi ini sekarang ini potensinya sepertinya akan menguji middle area ya di 224. Kemarin sudah diuji 220 ini, mungkin masih bisa diuji lagi di 220-an. Nah, kalau break bisa lanjut ke 240 ini. 240 ini merupakan level yang menurut saya menentukan, karena ini di sini ada beberapa resist ya, 2 kali setidaknya 1 2 3 ya, area 220 ini merupakan resist. Kalau dia break dia bisa mengarah ke angka 286 atau di 298 ya, 300 ya.
Jadi kalau sekarang ini ekspektasi kita belum bisa ke sana, kita lihat di area-area middle area di 220 sampai dengan 230 dulu. Begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tolong bahas saham di sektor mobil listrik. Saya nggak tahu saham apa di sektor mobil ya, mobil listrik. Mungkin ya kalau mobil biasanya Astra ya. Astra nggak tahu sudah jualan mobil listrik apa belum ya. Nah, nanti kita akan bahas. Jadi kalau misalkan di F-Talk ini kasih sahamnya apa ya, baru kita bahas. Kalau misalkan kita membahasnya sektor mobil listrik kan itu pembahasan luas gitu ya. Jadi perlu satu materi sendiri gitu ya. Jadi kalau misalkan mau pembahasan seperti itu ya langsung sahamnya apa. Mobil listrik itu ada hubungannya banyak ya, soalnya ada yang baterai, ada yang distributor, ada parts, komponen ya. Banyak sebenarnya yang akan terdampak. Kemudian juga bisa juga di pertambangan mineral, batu, nikel ya. Itu bisa juga. Jadi di sini ya kalau mobil listriknya secara khusus sementara ini mungkin ya Astra, tapi saya nggak tahu penjualan Astra di mobil listrik ini seperti apa. Saya nggak mau ngomong karena saya belum tahu, tim intelijen juga belum ada laporan dari situ ya. Jadi ya nanti kalau kita sudah dapat info ya kita akan sampaikan, share secara khusus tentu saja, tidak bisa di F-Talk seperti ini ya. Jadi sebutkan kode sahamnya dan kenapa saham tersebut layak untuk dibahas, begitu kan? Nah, yang saya minta gitu. Oke, kemudian sore Pak, ACST untuk trading kira-kira bagaimana risk rewardnya saat ini? ACST risk reward jangka pendek ya, sudah naik ya, posisi saat ini sudah naik dari wave yang ini. Kemungkinan saat ini berada di 0,5 ya, 0,5 ya, 0,5 0,6. Jadi sudah mencapai level tersebut. Sekarang ini sedang meretest 0,3 ya, 0,3. Jadi risk rewardnya mungkin kalau di harga saat ini rewardnya 14, risk di EMA 60 sekitar 9. Jadi 9 banding 14. Ya masih ada potensi ke atas sementara ini. MACD masih posisinya seperti ini, tapi bisa saja dia nanti golden cross lagi. Kalau mau tunggu ya tunggu golden cross. Ya sementara ini masih cenderung flat dengan volume yang menurun seperti ini. Mungkin ya bagusnya memang harusnya ini masih bisa ya, harusnya masih bisa ke 0,6 di sini. Ada target di sana. Oke, berikutnya dari Bu Dwi, saham SLIS masih bisa masuk tidak Pak? Ini sebenarnya masuk ke pembahasan baik nanti ya. Nanti kita coba habis ini kita bahas Doit dulu ya, potensi Doit jangka pendek. Doit jangka pendek ya. Nah, Doit ini rounding bottom ya. Kalau tidak salah kemarin kita sudah bahas ya. Ini rounding bottom, potensinya ke gap ini di 500-an ya, di 545. Terdekat ada gap juga di angka 510 dan 478 ini area gap yang mungkin akan ditutup dalam momentum naik kali ini. Paling tidak ke sana dulu. Oke, kita langsung masuk ke saham baik ya, yang tadi siang jam berapa ini ya? Tadi jam berapa ya? Jam 11-an kalau tidak salah ya. Tadi sempat naik di 254 ya. Kemudian setelah kita rekomendasikan maksudnya, kita lihat time frame di H1 ya. Nah, seperti ini. Ini ya, kita rekomendasikan pada titik ini ya. Dia naik ke 254, kemudian kita masuk. Kemudian dia sempat naik ke 260 dan setelah kita rekomendasikan apa yang terjadi? Turun. Itu sangat
ya memberikan kenyamanan. Ini gratis loh ya. Ini gratis. Ini gratis. Kita berikan secara gratis di TradingView. Jadi kalau Bapak Ibu punya TradingView, tidak ada salahnya follow kami di TradingView, dan nanti ya satu saat kita akan berikan. Kita tidak menjanjikan kapan waktunya dan sebagainya. Kalau ada ya kita akan berikan, kalau tidak ya kita berikan, gitu kan. Kalau ada kita berikan, kalau nggak ada ya tunggu saja, nanti akan ada pastinya, gitu ya. Nah, jadi jam berapanya ya sering-sering saja pantau TradingView kami, atau di Telegram YF Advisor mungkin, atau Twitter kami di YF Advisor juga. Silahkan dicari Twitter kami, di deskripsi ini ada, silahkan di follow Twitternya, ataupun Anda juga bisa join Telegram YF Advisor secara gratis. Nanti ketika kita publish di situ akan juga di post apa saham ide trading gratisnya. Kalau Anda keberatan ikut private trading room, Anda mau carinya gratisan di situ. Nah, ini ide trading Anda bisa ambil, bisa tidak, bebas ya, tidak ada paksaan. Dan saya tegaskan ya, semua ide trading ya itu adalah potensi, tidak sebuah kepastian atau jaminan naik ke target. Nantinya pasti akan ada yang namanya loss juga, ada yang gagal juga. Jadi selalu jaga ekspektasi. Ketika Anda masuk jangan terlalu overconfidence. Wah, ini yang rekomendasikan YF pasti naik, bukan seperti itu. Ada naik dan ada turun, ya wajar. Kadang kita rekomendasikan kemudian sahamnya turun dulu, nah itu mungkin kesempatan, selama tidak di stop loss ya, tidak di level stop loss seperti ini. Nah, tadi kita rekomendasikan di jam 11-an sempat naik sedikit di 260, kemudian turun tiba-tiba. Saya juga dikasih lihat, wah turun di 244, betapa enaknya ya, dapat rekomendasi di 254, kemudian sahamnya dibawa turun dulu ke 244, 242 malah tadi kalau tidak salah. Banyak tuh yang borong-borong ya, banyak borong-borong. Nah, sesi 2 ya langsung naik ke 264 tadi penutupannya. Jadi ya kadang sesuatu yang meragukan kadang malah justru memberikan sebuah profit ya. Nah, sekarang ini posisinya mengarah ke 270, ini TP1-nya 270 ya, ini TP1-nya 270, 272, 270 ini upper shadow, dan lanjutannya bisa ke 324. Bagaimana dengan fundamental baik ini ya kan? Bagaimana potensi saham baik ini secara fundamental juga ya? Kita coba lihat fundamentalnya seperti apa. Ini kalau Bapak Ibu mungkin penghobi sepeda sudah tahu sepedanya seperti United, kemudian Genio, brand Genio, kemudian Avan ya. Mungkin Bapak Ibu yang suka bersepeda sudah tahu lah ya, tidak asing dengan brand tersebut. Kalau tidak salah juga punya beberapa outlet yang menjual brand-brand global seperti Trek Bike, kemudian kalau tidak salah juga ada brand lain ya. Jadi menurut saya dengan tren bersepeda sejak pandemi itu pertumbuhannya terlihat cukup bagus ya. Sejak 2019, 2020, 2021 ini pertumbuhannya cukup luar biasa ya. Ini pertumbuhan di 2020 ini 384%. Kemudian di 2021 ini pertumbuhannya masih signifikan 90%, ini termasuk hyper growth. Kemudian untuk bottom line-nya di 2021 terjadi penurunan 9%. Wajar di 2000 terjadi penurunan. Kenapa terjadi penurunan? Karena peak-nya sudah terjadi di 2020 ya. 2020 itu peak dari ya, saya yakin semua ya, kalau brand-brand global seperti Shimano, seperti brand-brand lain yang ada hubungannya dengan sepeda, waktu itu banyak sepeda itu langka ya, karena bahan bakunya memang juga susah didapatkan waktu itu, sehingga kemungkinan itu yang membuat terjadinya penurunan di 2021. Nah, 2022 ini sudah mulai pulih lagi, terlihat kinerjanya cukup bagus dari sisi top line, di revenue-nya juga tumbuh 17% di kuartal 1, kuartal 2 luar biasa 500%. Jadi kemungkinan besar di tahun ini juga pertumbuhannya di atas 2021. Kemudian untuk bottom line-nya di kuartal 1 turun 56%, tapi di kuartal 2 281%, jadi di atas 2021 di semester 1 ya. Jadi menurut saya ini adalah salah satu modal yang cukup untuk saham baik ini uptrend ya. Paling tidak ke upper shadow yang dibentuk di saat dia IPO
yaitu di 300. Berapakah potensi upside-nya dari harga rekomendasi kami tadi 250-an ke sana? Itu sekitar 27%. Ya, 27% itu sangat masuk akal dengan pertumbuhan ratusan persen di fundamentalnya. Ya, gitu. Kemudian risk-nya tadi 230 itu ya Anda bisa batasi ya di atas 5% lah. Kalau Anda dapat jackpot tadi pas kita rekomendasikan kemudian turun diambil di 244, nah itu lebih menarik lagi gitu ya. Nah ini sekali lagi ya tergantung Bapak Ibu semua menyikapinya seperti apa. Namanya saham ketika dia naik ya ada proses turunnya. Nah proses turunnya itulah yang Anda bisa explore dan eksploitasi sebaik mungkin Anda bisa ya gitu. Nah kalau Yev bisa rekomendasikan 254, kenapa takut di 244 kan begitu. Tadi ada yang nanya, Pak rekomendasi baik turun, berani nggak masuk? Ya justru berani banget dong. Kan risknya akan menurun, rewardnya meningkat, lebih besar daripada rekomendasi. Ya gitu loh. Jadi kalau misalkan ada nih rekomendasi nih saham A, kemudian dia turunnya masih di atas stop loss, berarti apa? Ya berarti diskon. Ya, diskon dari rekomendasi tersebut. Nah, bagaimana kalau turun ternyata ke stop loss, jadi stop loss kan begitu. Ya. Jadi jangan disayang-sayang. Kalau selama saham itu belum turun di stop loss berarti masih memungkinkan untuk naik gitu loh. Artinya kalau misalkan Anda dapat diskon, ya itu ya silakan diambil kalau Anda yakin, Anda juga merasa itu bagus ya Anda ambil, tapi kalau enggak jangan. Gitu kan. Makanya ini namanya ide trading gratis. So kalau misalkan Anda ikut buy silakan, kalau enggak juga enggak masalah. Gitu toh. Nah, ya jadi bagi itu seperti itu. Nah, ini kan kita tadi singgung SLIS yang mengalami kenaikan luar biasa. Ini juga kalau ini sepeda listrik ya. Kalau tidak salah sepeda listrik. Saya belum pelajari fundamentalnya seperti apa, secara umum brandnya apa yang dijual. Nah, ini saham ini juga naik luar biasa signifikan. Tapi saya nggak kaget dengan saham kenaikan luar biasa ini. Karena dia memang seperti ini karakteristiknya ya. Nah ini seperti ini. Rally-nya seperti ini. Oke. Jadi selama dia belum terlihat selesai ya, dia akan melanjutkan kenaikan. Tadi ada pertanyaan dari Ibu siapa? Bu Dwi. Ya. Jadi sampai dengan hari ini, perdagangan hari ini belum ada candle netral ya. Di sini kalau dia turun biasanya ada candle bearish atau candle netral. Sementara ini belum ada candle netral. So ya ini masih memungkinkan untuk dia naik. Dan juga yang bagus adalah dia sekarang bergerak di atas EMA 60. Nah ini yang menarik. Jadi SLIS ini saya nggak tahu ini chartnya luar biasa ya. Jadi hati-hati juga, Anda jangan terbuai dengan kenaikan, tapi Anda juga harus siap dengan penurunan yang juga sama. Ya, terkadang orang tuh ngelihatnya, naik bagus ya, kemudian dibeli ternyata turun. Nah nggak siap. Anda harus lihat historicalnya seperti apa. Kalau dia turun kejam juga. Nah, kalau Anda nggak siap, apalagi sekarang ini ya bursa belum membuka batasan ARB kan, nah itu berbahaya. Berbahayanya apa? Anda akan lengah sedikit sudah ARB, Anda nggak bisa jualan. Nah itulah minusnya kalau ARB dibatasin. Ya jadi ya nggak tahu kenapa sampai sekarang ARB-nya masih dibatasin ya. Padahal itu juga bukan untuk melindungi secara, memang terlihat seperti melindungi lah. Tapi kalau ARB berturut-turut berjilid-jilid, siapa yang bisa jualan kan nggak bisa. Nah gitu. Orang mau memproteksi jadi susah. Kemudian jam bursa ini juga belum normal-normal itu yang ya masih kita sayangkan lah. Marketnya sudah bagus tapi marketnya kenapa-napa tapi masih dibatas-batasin. Covidnya juga udah saya rasa sudah selesai ya, tapi masih dibatas-batas. Tapi ya terserah lah, Bursa Efek itu yang punya kebijakan ya. Kita cuma ikutin aja sebagai trader dan investor kecil ya kan. Nah jadi tadi kembali ke SLIS ini, bagaimana fundamentalnya? Apakah lebih bagus dari baik? Kalau saya rasa kalau melihat dari pertumbuhan, baik jauh lebih bagus dari pertumbuhannya. Ya, pertumbuhannya Anda lihat sendiri di sini 2021 dia tumbuh 8%, untuk bottom line justru mengalami penurunan. Kemudian di kuartal 1, kuartal 2 ini juga relatif tumbuh tapi tipis. Ya. Bottom line dan top line-nya sama-sama tumbuh tapi tipis sementara ini. Jadi semester 1 ini tumbuh. Ya. Untuk profitabilitas ini juga sangat penting. Profitabilitas sendiri untuk NPM SLIS ini 6, 5, 7.
paling tinggi 7. Sedangkan kalau kita compare dengan bike itu mungkin ya coba kita lihat ya, saya juga belum tahu nih. Jauh ya, jauh. Bike di atas jauh. Ya, terendah bike itu 11,2 ya. Nah, ini ada 29, 13, 16 dan terakhir 16 saat ini. Kemudian di kuartal 1 kuartal 2 ini bottom line-nya kan tumbuh cukup bagus dengan profitabilitasnya juga 16%. Jadi menurut saya ya baik secara di atas kertas fundamentalnya jauh lebih bagus. Ya saya nggak tahu ya. Ya mungkin menurut saya seperti itu. Tapi ya inilah di atas kertas secara objektif kita nggak boleh mengandai-ngandai, mengira-ngira, ya itulah yang di atas kertas seperti itu. Ya, jadi menurut saya ya ini prediksi potensi bisa benar dan bisa salah. Menurut saya tidak akan sulit kok ke 300-an ya saham ini untuk baik ini. Jadi silakan apabila Bapak Ibu sudah beli tadi, ya Anda jalankan trading plan Anda. Kalau nggak tertarik ya wes nggak apa-apa ya. Carilah yang lain. Ada beberapa tadi ya. Masih ada PNBS juga diupdate. Jadi setiap itu kita update ya. Jadi ada update-nya. Misalkan nih Bumi di sini kita juga berikan update sell ya. Di 180 kita sell dengan targetnya di 150 160. Anda lihat hari ini Bumi sudah di 150. Jadi sudah tercapai ya. Nah, nih ya. Kemudian PNBS nih kasih diskon ya. Menurut saya masih diskon sementara ini karena belum turun di bawah 75 toh. Nah, ini sedikit diskon di angka tadi sempat 78 malah ya. 78 terus ditarik naik lagi. Ya, semoga besok sesuai dengan harapan gitu ya. Gitu. Kemudian Kin yang terbaru ini ya. Tadi siang ya. Nah, ini juga hari ini penutupannya masih 870. Kemarin kita sudah bahas ini ya. Kita sudah buatkan di edisi khusus Jeftok edisi 19 Agustus. Harga masih di 500-an ya. Kita buatkan edisi khusus. Kemudian Kin ya. Edisi 18 Agustus. Edisi 18 Agustus ya. Harga masih berapa, Kin? Jadi mungkin baik akan seperti itu, mungkin saja. Ya kan, tanggal 18 Agustus ini ya. Edisi 18 Agustus ini ya. Oke, di 495 ya, anggaplah 500 lah. Sekarang ini sudah naik 74%. Nah, sedikit lagi Pierce akan 100%. Ya, mungkin besok. Sebenarnya hari ini sudah 100% sih karena tutupannya aja masih 870. Mungkin besok akan mengarah ke, dan ini untuk trading seperti ini ya, trading plan-nya stop loss di 825, TP1 di 910, TP2 di 990. Jadi kalau Anda merasa ini menarik ya silahkan. Ini sekali lagi ini ide trading gratis. Ya, gratis. Ya. Jadi ini tidak saya janjikan setiap hari ada, setiap jam ada, enggak. Jadi suka-suka kita mau ngasihnya kapan. Jadi Bapak Ibu harus aktif cek. Ya, dan update-nya kalau misalkan setelah Anda tertarik dengan saham Kin, kemudian besok ternyata turun. Di sini ada update-nya nanti ya. Seperti saham Bumi, saham Bike semua di sini ada update-nya. Nah, di sini ya. Ya, jadi kita tidak rekomendasikan kemudian lepas begitu saja, bukan seperti itu kita ya. Di PTR, peer semua akan ada update-nya ketika kita beli, ketika kita jual, semua ada, terutama peer sama peer pasti ada penjelasan fundamentalnya kenapa kita jual dan sebagainya, ada alasannya. Tidak asal-asal waton kita jual gitu aja tanpa ada alasan. Ya kan? Kalau invest seperti kalau trading jelas kalau ada sudah mencapai TP atau sudah mencapai stop loss ya pasti akan dijual kan begitu. Gitu ya, semoga mengedukasi Bapak Ibu semua. Jadi jangan lupa kalau Anda punya trading view, follow kami di Trading View, YF Advisor, cari nanti silahkan follow dan aktif untuk mengikuti ya, lihat bagaimana kami memberikan ide nanti akan di sana, atau Anda juga bisa follow kami di Telegram, linknya ada di bawah Telegram ataupun Twitter, nanti akan berikan update di sana kalau ada rekomendasi gratis di
TradingView gitu ya. Semoga Yeftalk malam ini memberikan manfaat, menguntungkan Bapak Ibu semua. Jangan lupa untuk mendukung kami dengan klik like, dengan subscribe apabila belum, dan di-share ke teman-teman Bapak Ibu semua yang juga trading dan invest saham. Yuk diajak nonton Yeftalk. Itu saja. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian Yeftalk malam ini. Selamat malam dan selamat beristirahat.